Salah pertanyaan, salah jawab. Siap. Assalamualaikum Ustadz, saya Sahriani, warga baru di Belilas. Saya mau bertanya, gimana caranya Bunda Khadijah radhiyallahu an dalam mendidik anak sehingga anaknya jadi anak-anak yang hebat, insya Allah. Pendatang baru, ya selamat datang Bu ya di Belilas. Ya inilah Belilas. Mudah-mudahan bisa istiqomah dalam pengajian ini. Kemudian bagaimana cara mendidik anak, ibu yang semoga dirahmati oleh Subhanahu wa Ta'ala. Tentang pendidikan anak ini, dia sebenarnya ada khusus kajian parenting atau kemudian apalah namanya tentang khusus mendidik anak. Tapi ada beberapa poin yang kemudian ingin saya sampaikan. Paling tidak ini panjang nanti pembahasannya, bagaimana mengajak anak ini dalam ketaatan. Tapi kunci yang ingin saya sampaikan kepada anak kita, berikan kepada dia makanan yang halal. Nah, itu dia paling pertama. Karena semua ini bersumber dari itu. Kalau kemudian makanan yang diproduksi dia bukan sesuatu yang halal, maka susah bagi anak itu untuk mendapatkan kebaikan. Jadi cek bagaimana suami kita, mereka mencari makan. Maka jangan jumlahnya aja yang ditanya, Bu. Ini uang dapatnya dari mana? Dari yang halal suamiku atau enggak? Maka kemudian yang paling ditakutkan oleh Rasulullah itu apa? Ibnu Ahmad menjelaskan dalam Al-Muqjam Al-Awsat, ya Sa'du Atib wa Sa'ad bin Atib, mata'amuka takun mustajabat da'wati. Perhatikanlah makananmu jikalau ingin doamu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perhatikan makananmu jikalau ingin doamu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu itu kan sering kan, ya Allah, jadikanlah anak saya anak yang soleh ya Allah. Bahkan sampai keluar air mata, berdarah pun kita, air mata kita. Kalau makanan yang diberikan ke anak itu bukan sesuatu yang baik, makanan yang diberikan anak itu sesuatu yang haram, maka kemudian tak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walladzi nafsu Muhammadun biyadi, demi yang jiwaku dalam genggaman Allah Subhanahu wa Ta'ala, innal abada, sesungguhnya seorang hamba, la yaqdhiful luqmatal harama fi jawfihi, ketika dia memasukkan sesuatu yang haram ke dalam tubuhnya, ma yataqabbal minhu amalan arba'ina yauman, maka kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menerima amal ibadahnya selama 40 hari 40 malam. Yang haram tubuh masuk ke dalam tubuh, ibu makan, ibu produksi, kasih ke anak, 40 hari 40 malam ibu berdoa. Selama sebelum kemudian makanan itu lepas dari ibu, maka doa ibu tidak akan dikabulkan. Khusus kajian anak soleh ini, yaitu berikan makanan yang halal kepada mereka. Banyak kisah yang sudah saya jelaskan tentang bagaimana Imam Al-Juwaini, seorang yang soleh, gurunya Imam Al-Ghazali, ulama besar. Maka kemudian dia tersendat menerangkan ilmu. Gara-gara apa? Gara-gara kemudian ibunya kemarin pergi, ayahnya juga pergi, menangis dalam rumah. Tak ada yang menyusui Imam Al-Juwaini. Maka kemudian tetangganya mengambil, lalu kemudian disusuilah Imam Al-Juwaini kecil itu. Maka tersendat dia dalam menerangkan ilmu. Maka disampaikan, kenapa ini seperti ini? Ini kata Imam Al-Juwaini kepada Imam Ghazali, ini pasti dulu gara-gara ayah saya tidak menjaga, saya menangis waktu kecil, disusui oleh tetangga saya. Jadi perhatikan makanan. Nanti kemudian bagaimana adab, akhlak, maka kemudian itu kita sampaikan di lain waktu. Toh kalau kemudian anak kita tidak baik, sekarang kemudian belum sesuai yang kita harapkan, ya terus kita berdoa kepada Allah. Nanti ada masanya. Banyak orang yang sukses hari ini, Bu, itu bukan karena sepenuhnya jitu ibunya itu mendidik. Tidak pandai. Orang-orang tua kita dulu mana pandai dia mendidik. Parenting nabawiyah mana tahu dia bagaimana cara mendidik anak. Cuman orang tua dahulu tahu bagaimana cara memberikan makan. Korupsi tidak tahu mereka. Mereka pergi ke sawah, jual serai, jual lengkuas ke pasar, kan berkah tuh.
Mungkin sebab dari keberkahan itulah sehingga kemudian anak sekarang walaupun mereka tidak tahu teori pendidikan bagaimana mendidik anak, sehingga kemudian anak mereka menjadi ulama, mungkin bisa jadi gara itu makanan-makanan yang mereka mereka makan. Banyak ibu-ibu yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini mungkin yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala hal. Mohon maaf. Wabillahi taufiq hidayah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.